Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlalap, puji Tuhan. Saudara, hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat jahat. Wajarlah bila semua orang mengeluhkan hal ini. Terus mengeluh tidak akan memberi solusi, saudara. Karena selama kita masih bernafas, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masalah, kesukaran, kesulitan, atau penderitaan yang bisa datang silih berganti, tanpa permisi, tanpa memandang usia atau status sosial. Belum lagi mara bahaya, ancaman, bencana yang juga sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diduga dan diprediksi. Di tengah hantaman badai persoalan, banyak sekali orang berusaha mencari cara agar dapat terlepas dari masalah, mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak sedikit yang tergiur dengan tawaran-tawaran yang dunia sodorkan. Bukannya jalan keluar yang didapatkan, tetapi justru mereka terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Sebagai orang percaya, kita patut berhati-hati dan selektif dalam hal ini, saudara. Jangan karena kondisi terdesak lalu kita menempuh jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Tidak peduli cara dan jalan itu menyimpang jauh dari firman Tuhan, di mana tujuannya satu, yaitu mendapatkan pertolongan secara instan. Ada tertulis, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mau kita senantiasa mengandalkannya, saudara, dan menanti-nanti pertolongannya. Seringkali masa menunggu jawaban Tuhan adalah masa yang rawan terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan dunia. Apapun keadaannya, kita harus tetap berharap kepada pertolongan dari Tuhan saja, saudara. Ada banyak orang Kristen yang mudah sekali putus asa ketika diperhadapkan kepada pergumulan hidup yang berat, karena mereka berpikir Tuhan tidak memperdulikan hidupnya. Itu salah besar, saudara. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendirian. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepadanya, saudara. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Mungkin terasa sakit tapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab proses butuh waktu dan ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatu yang serba instan. Pertolongan, kekayaan, jabatan, atau popularitas.
Tergiur iming-iming bisa melipat gandakan uang atau investasi dengan bunga yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, banyak orang datang berbondong-bondong menyerahkan uangnya. Hasilnya, bukannya beruntung tapi malah mengalami kerugian yang besar. Jadi saudaraku, sesulit apapun keadaan, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan. Jikalau sepertinya Tuhan begitu jauh, kita harus tetap mengimani kebenaran ini, saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di ujung dunia manapun, kita tidak akan pernah menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna, saudara. Perhatikan janji firman-Nya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari saat ini kita tekadkan hati kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong keadaan kita. Keadaan apapun yang kita alami saat ini. Untuk itu mari kita senantiasa mencari Tuhan dan berusaha hidup dekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Hanya Tuhan saja yang menjadi penolong kami. Tuhan, mari nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami saat ini. Kami percaya Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.